Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT ya, atau ASAT ya, mata pelajaran KAI kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 ya, kurikulum Merdeka tahun 2026 serta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT SAT kelas 8 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup manusia disebut A. Iman kepada Allah, B. Iman kepada malaikat, C. Iman kepada kitab-kitab Allah, D. Iman kepada Rasul. Jawaban yang benar adalah C. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di iman kepada kitab adalah meyakini adanya wahyu tertulis sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lanjut. Oke. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi pedoman bagi kaum A. Bani Israel, C. kaum Ad, C. kaum Samud, D. umat Muhammad. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Bani Israel. Di Taurat diturunkan khusus untuk Bani Israel pada masa itu ya, A jawabannya. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah A. Taurat, B. Zabur, C. Injil, D. Al-Quran. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Zabur. Di Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam berisi puji-pujian dan doa. Oke, kita lanjut. Nama-nama kitab Allah yang wajib diimani berjumlah A4, B3, C5, D25. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu 4. Ya, jadi 4 kitab tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, jadi ada 4 kitab. Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan yang artinya A. penawar atau obat, B. petunjuk, C. pembeda antara hak dan batil, dan D. kabar gembira. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pembeda antara hak dan yang batil ya. Jadi Al-Furqan berarti pembeda mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil. Wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran terpisah disebut A. kitab, B. suhuf, C. mushaf, dan D. risalah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu suhuf. Ya, suhuf adalah wahyu yang belum dibukukan seperti kitab. Ya, jadi jawabannya adalah B. Di bawah ini yang merupakan perilaku mencerminkan iman kepada Al-Quran adalah A. hanya memajangnya di lemari sebagai hiasan, B. membacanya setiap hari tanpa memahami isinya, C. menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber hukum dalam kehidupan, D. membacanya hanya saat ada acara duka. Jawaban yang benar adalah C. menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan sumber hukum dalam kehidupan. Jadi implementasi iman yang benar adalah dengan mempelajari dan mengamalkannya. C ya jawabannya. Islam melarang keras minuman keras atau khamar karena dapat menyebabkan A. haus yang berkepanjangan, B. hilangnya kesadaran atau akal sehat, C. bertambahnya nafsu makan, D. mengantuk yang luar biasa. Jawaban yang benar adalah B, yaitu hilangnya kesadaran atau akal sehat. Di jawabannya B. Jadi khamar merusak akal yang merupakan anugerah terbesar manusia untuk membedakan baik dan yang buruk. Oke. Lanjut. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah A. haram, B. halal, C. mubah, dan D. makruh. Jawaban yang benar adalah yaitu A. haram ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Jadi jawabannya A.
Suatu aktivitas yang melibatkan taruhan harta atau materi di mana pemenangnya ditentukan oleh keberuntungan tersebut. A. Niaga, B. Hibah, C. Judi atau maisir, dan D. Investasi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu judi atau maisir. Ya, D. Judi dilarang karena merusak mental dan mengharapkan harta tanpa kerja keras. Dampak negatif dari pertengkaran dan tawuran di kalangan pelajar adalah A. Meningkatkan solidaritas kelompok, B. Menimbulkan luka fisik, dendam, dan hilangnya nyawa, C. Mendapatkan pujian dari sekolah lain, D. Menjadi terkenal dan disegani. Jawaban yang benar adalah B. Menimbulkan luka fisik, dendam, dan hilangnya nyawa. Ya, di pertengkaran hanya membawa kerusakan sosial dan fisik. Sikap yang harus diambil untuk menghindari pertengkaran ketika ada perbedaan pendapat adalah A. Memaksakan kehendak, B. Saling menghargai dan bermusyawarah, C. Melakukan aksi unjuk rasa, dan D. Diam dan memendam benci. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu saling menghargai dan bermusyawarah. Di musyawarah adalah jalan keluar terbaik dalam Islam untuk menyelesaikan perbedaan. Salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah pada malam hari di bulan Ramadan disebut A. Salat tahajud, B. Salat tarawih, C. Salat witir, dan D. Salat duha. Oke, jawaban yang benar adalah B. Salat tarawih. Di tarawih khusus dilakukan pada malam-malam bulan suci Ramadan. Salat sunnah yang dilakukan untuk meminta hujan disebut A. Salat istikharah, B. Salat istiqsa, C. Salat khusuf, D. Salat khusuf. Jawaban yang benar adalah B, yaitu salat istiqa. Ya, jawabannya. Di istiqa dilakukan secara berjamaah di lapangan saat terjadi kekeringan panjang. Salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan saat memasuki masjid sebelum duduk disebut A. Salat rawatib, B. Salat tahiyatul masjid, C. Salat hajat, D. Salat taubat. Jawaban yang benar adalah B, yaitu salat tahiyatul masjid. Di hukumnya sunnah sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah. Hukumnya sunnah, ya. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu baik dilakukan sebelum atau sesudahnya disebut A. Salat witir, B. Salat rawatib, C. Salat duha, D. Salat tahajud. Jawaban yang benar adalah B. Salat rawatib. Ada rawatib qabliyah sebelum dan ada ba'diyah, yaitu sesudah, ya. Jadi jawabannya B. Hukum melaksanakan salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha adalah A. Fardu ain, B. Fardu kifayah, C. Sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, D. Sunnah ghairu muakkad. Jawaban yang benar adalah C. Sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya, ya, sehingga sangat ditekatkan atau sangat dianjurkan. Salat sunnah yang dilakukan sendirian, yaitu tidak berjamaah, disebut salat sunnah. A. Jamaah, B. Munfarid, C. Mu'allaf, dan D. Mufarid. Jawaban yang benar adalah B. Munfarid. Di munfarid artinya menyendiri atau sendirian. Oke, lanjut. 19. Pendiri Daulah Bani Umayyah di Damaskus adalah A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Marwan bin Hakam, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Walid bin Abdul Malik. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya. Jadi Muawiyah mendirikan dinasti ini setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, yaitu 40 Hijriah atau 661 Masehi. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Bani Umayyah adalah A. Madinah, B. Baghdad, C. Damaskus, dan D. Kairo. Jawaban benar adalah C, yaitu Damaskus. Di Damaskus atau Suriah menjadi ibu kota Bani Umayyah selama sekitar 90 tahun.
Khalifah Bani Umayyah yang dikenal sangat adil dan disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima adalah A. Abdul Malik bin Marwan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Hisham bin Abdul Malik, dan D. Sulaiman bin Abdul Malik. Jawaban yang benar adalah B. Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikenal karena kesederhanaan dan keadilannya yang luar biasa. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah adalah kodifikasi atau pembukuan hadis yang dimulai pada masa Khalifah. Oke. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah adalah kodifikasi atau pembukuan hadis yang dimulai pada masa Khalifah. A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Yazid bin Muawiyah, dan D. Marwan bin Hakam. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan para ulama untuk membukukan hadis agar tidak hilang. Ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan benar disebut ilmu A. Tafsir, B. Hadis, C. Tajwid, dan D. Fikih. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tajwid. Di ilmu tajwid berkembang pesat untuk menjaga keaslian pengucapan huruf Al-Quran. Jadi jawabannya adalah C. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya A. Kitab sebelumnya salah semua, B. Al-Quran menghapus ajaran tauhid kitab terdahulu, C. Al-Quran membenarkan inti ajaran kitab terdahulu atau tauhid dan melengkapi hukum-hukumnya, D. Al-Quran hanya untuk bangsa Arab. Jawaban yang benar adalah C. Al-Quran membenarkan inti ajaran kitab terdahulu, ya seperti tauhid, dan melengkapi hukum-hukumnya. Di C jawabannya. Ya, Al-Quran itu berlaku universal ya hingga akhir zaman sebagai pelengkap ajaran para nabi terdahulu. Salat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur di sepertiga malam terakhir adalah A. Salat witir, B. Salat tahajud, C. Salat duha, D. Salat istikharah. Jawaban yang benar adalah B. Salat tahajud. Salat utama tahajud adalah dilakukan setelah tidur meskipun hanya sebentar. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.